Kau setia, ku memujimu karena kau sangat mulialah. Kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Biarlah firman-Mu yang luar biasa Tuhan, kemana kami dalam menghadapi proses kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan segala pujian, segala pengagungan kami kembalikan untuk Engkau, sebab Engkau yang layak menerimanya. Haleluya, amin. Shalom berkat kerajaan, kita percaya hari ini karena kasih karena Tuhan kita beri tempat ini. Firman Tuhan luar biasa. Shalom berkat kerajaan, kita percaya hari ini karena kasih karena Tuhan kita beri tempat ini. Firman Tuhan luar biasa. Tentang bersyukur di tengah proses. Kita percaya apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin setiap orang pasti beda-beda ya. Ada saat ini mungkin ada yang mengalami kesulitan ekonomi atau kehilangan domestik, tapi percayalah bahwa semua itu untuk kita lebih melekat kepada Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 4 ayat 6. Bisa minta tolong dibacakan salah satu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan dalam doa. Nah, terkadang di saat kita menghadapi masalah, kita lebih sering terfokus pada masalah kita. Dan kedua, mungkin kita aku ini hari ini banyak masalah. Nah, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang maha dahsyat, saudara. Dan terlebih apa? Kita lupa untuk mengucap syukur. Nah, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita itu mengalami metamorfose. Seperti juga seekor kupu-kupu dimulai dari telur, terus ulat, kepompong dan kupu-kupu. Nah, begitu juga saat ini. Mungkin saat ini kita masih tahap telur ya. Kita melambangkan kita tuh akan menuju ke depan, yaitu ada kehidupan. Nah, terkadang kita di masa kehidupan baru bertumbuh, kadang-kadang kita dipincang. Nah, saya juga mengalami gimana di saat saya mulai melangkah maju ke depan, mungkin ada iblis yang senang. Nah, terkadang kita diuji melalui masalah hingga membuat kita lemah. Nah, apalagi proses kedua yaitu ulat. Ulat itu adalah binatang yang paling menjijikkan dipandang orang hina. Nah, di suatu ketika kita harus mengalami masa direndahkan. Saya sudah mengalami gimana saya tidak dipandang. Dan saya percaya promosi itu dari Tuhan. Ada kalanya orang gini, aku kepingin
punya kedudukan, mungkin aku berbuat baik sama A, B, C. Tapi jika itu bukan Tuhan, tidak bisa, saudara. Nah, seperti saat ini saya bersyukur kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta, Ibu Yanti. Saya bersyukur karena diberi kesempatan. Itu pun semua karena kasih karunia. Saya sadar saya ini gak ada apa-apanya. Masih banyak orang-orang lebih dari saya, lebih senior. Dan saya percaya saya bisa di sini tuh karena anugerah saja. Nah, saudara, terkadang suatu firman Tuhan berkata apa? Di dalam besi menajamkan besi, manusia terhadap sesama. Tanpa sadar, kehidupan kita dikikis. Nah, melalui apa ego kita, supaya kita tuh lembut. Nah, saudara mengetahui gimana sebuah emas yang murni itu harus dibakar. Nah, seperti juga kita hari ini, kita dibakar oleh apa? Oleh masalah. Masalah sepele, mungkin di dalam kita berkomunikasi, bersosialisasi, mungkin ada pihak-pihak yang nggak senang. Waduh, satu contoh Pak Daniel saat ini boleh tampil di depan. Nah, saya percaya semua itu ada masanya. Nah, gimana saya pribadi harus mengalami permukaan. Saya diproses dari nol. Gimana saya mengalami hal yang gak enak, yaitu saya terusir oleh suatu ketika saya harus keluar dari zona nyaman saya, dan saya harus dari nol. Gimana di saat saya benar-benar hopeless, saya percaya apa? Di dalam Yeremia 12:11 apa berkata? Bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Nah, seperti saat ini, di saat saya diremukkan, saya tersingkir, tahu-tahu Tuhan pertemukan saya dengan Bu Gembala. Dengan siapa? Itu kan luar biasa. Saya juga terus terang saya enggak terlalu dekat sama Bu. Tahu dibawa oleh salah satu rekan kita namanya Bu Indah. Dibawa, saya dikenalkan. Sadar saya ini siapa? Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya diberi kesempatan. Dan saya tidak akan gunakan kesempatan ini untuk sia-siakan. Kenapa? Untuk melayani. Saya sadar saya ini adalah melayani Sang Raja, Sang Pemilik surga dan bumi. Dan saya sadar saya ini adalah ambasador, adalah hamba Tuhan. Dan gimana saya harus melayani dengan hati yang tulus, tanpa motivasi, saudara. Banyak orang-orang sekarang mengejar jabatan. Saya ingin khotbah, ingin jadi apa. Nah, seperti juga di dalam satu perusahaan pasti ada namanya SOP. Ada orang kepingin jadi wakil direktur. Gimana caranya dekati direktur supaya saya diangkat. Dan direktur pun perusahaan itu pasti ada namanya SOP, standarnya aja. Apalagi Tuhan. Orang melayani Tuhan pertama dengan apa? Pertama itu harus dengan loyalty, setia, dengan tekun, tanpa motivasi. Nah, ada firman ngomong gini ya. Janganlah engkau menjauhkan ibadah. Kenapa? Di saat kita menjauhkan, kita akan terhilang dari Tuhan. Jangan engkau menjauhkan dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan orang. Kenapa? Kita ini adalah dewan musyawarahnya Allah. Seperti juga di lembaga DPR ada namanya Dewan Permusyawaratan Rakyat. Kita adalah dewan musyawarahnya Allah. Kita bersyukur walaupun di sini orang-orang yang usia emas, tapi saya percaya usia emas yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya di GBPS Gantotan ini akan mengalami breakthrough, akan bertumbuh. Dan saya percaya jemaat ini akan berdampak dan akan membawa terang bagi seluruh orang-orang tempat ini. Nah, yang pertama apa, saudara? Apakah tujuan Tuhan memproses kita? Seperti juga emas, supaya emas itu murni harus dibakar.
seperti saat ini di sini saya percaya berbagai macam karakter, dan Tuhan mau kita ini apa ya, lebih mempunyai apa, kerendahan hati di saat kita diproses. Pasti teriak sakit. Nah, kenapa kok harus diproses? Apakah kita itu terbuat dari jerami atau kayu atau emas? Jika kita terbuat dari jerami, ambek kayu pasti kobong. Nah, jika kita seperti dari emas, kita akan murni. Dan Tuhan mau kita hari ini tuh murni. Kenapa? Kita nggak tahu ya berapa lama lagi Tuhan datang. Dan sudah saatnya hari ini apa? Masa penampian. Marilah kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Yang pertama apa? Apakah tujuan Tuhan memproses supaya tidak bersahabat dengan dunia? Tolong dibacakan Yakobus 4 ayat 4. Bisa minta tolong Bapak? Oke, kalau nggak bisa baca ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang kalau punya musuh nggak enak, jauh-jauh. Saya pribadi aja lah, jangan jauh-jauh. Di dalam satu keluarga, jujur, tidak ada, jarang ada keluarga yang rukun. Pasti ada namanya klis. Di saat kita mengalami pergesekan, bukan kebetulan Tuhan menempatkan kita di suatu tempat. Kenapa Tuhan mau apa? Supaya kita itu terbentuk. Nah, saudara jelas ya. Terpenting apa? Kita tidak bersahabat dengan dunia. Jelas kalau kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi musuh Allah. Kita sendiri punya musuh sesama dan apalagi kita musuhnya Tuhan, Allah yang menciptakan kita, yang membuat, yang mencipta apa, yang membuat kita hidup, saudara. Makanya dari itu, marilah kita hari-hari ini lebih tekun. Seperti juga di Matius 6:33 apa? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan. Kita tidak Tuhan tidak tanya berapa lama kamu ikut jadi Kristen. Tuhan tidak tanya berapa umur. Yang Tuhan mau apa? Ada Tuhan. Seperti saya saat ini, terus terang, jadi pembicara itu tidak gampang, jujur aja. Tekanan saudara. Dan saya harus belajar gimana di dalam hidup saya itu ada Tuhan, saudara. Gimana kita harus mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Kenapa kita nggak tahu? Hari-hari ini kian sulit, saudara. Jujur aja kian sulit. Ekonomi kita nggak tahu ke depan apa. Tetapi percayalah bahwa kita di tempat ini ada di dalam apa? Pemeliharaan Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Mengapa kita diproses? Supaya kita apa? Memiliki humble, kerendahan hati. Yang menjadi sasaran tembak iblis itu yang khotbah, pendeta atau hamba tadi disasarkan apa? Jujur. Terkadang sadar atau tidak sadar, kita bisa mencuri kemuliaan Tuhan loh, saudara. Makanya dibutuhkan hati humble, saudara. Nah, seperti juga di dalam Efesus 4 ayat 2, minta tolong Bapak. Efesus 4 ayat 2. Bisa dibacakan? Efesus 4 ayat 2. Oke. Kalau kamu selalu rendah hati, lembut dan sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal yang saling mengenal.
Oke. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kelemahan kita di sini tuh tidak sabar. Ada contoh, kita masak aja lah bojo-bojo, kepingin cepet mateng, ya toh, kepingin instan. Nah, saudara, Tuhan mau apa? Kita hari ini memiliki hati lembut. Kenapa? Kita adalah orang-orang terpilih tempat ini, dan kita menjadi corongnya Tuhan. Gimana dunia melihat kita? Kita ini adalah suratan-suratan dibaca orang. Gimana kalau kita saat ini punya karakter si ngamuan, si apa ya, kasarane sumbu pendek. Gimana orang mau melihat Kristus? Tuhan mau hari ini, sekarang udah tahun 2024, kita nggak tahu tahun depan gimana, kita nggak tahu. Tapi Tuhan mau hari ini apa? Kita memiliki hati yang lembut. Kenapa? Kita disorot orang. Kita tuh sebagai orang-orang percaya, kita menjadi terang, menjadi garam dunia. Dan dunia melihat kita tuh adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus. Gimana kita harus jadi berkat, saudara? Bukan kehidupan kita sama saja, saudara. Yang terpenting apa? Ketiga, mengapa kita dibentuk di proses Tuhan? Supaya apa? Kita mengerti kehendak Allah. Kadang-kadang kita tuh lebih menuruti keinginan kita. Aduh, aku capek, habis kerja, enak itu. Nah, hari ini luar biasa, jemaat di sini benar-benar militan, berani berharga datang ke GBBS Gatotan. Tuhan senang. Kenapa? Tuhan mau hari ini apa? Kita mencari wajah Tuhan. Karena kita tidak tahu berapa lama dunia ini akan berakhir. Tapi kita percaya orang-orang di tempat ini adalah orang-orang dipilih, saudara. Nah, kita buka di dalam Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Allah itu sulit, saudara. Kadang-kadang kita lebih mementingkan ego kita. Wah, pokoknya ini. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, apa? Pikul salib. Pikul salib itu berat, menyangkal diri. Nah, tolong yuk dibukakan Galatia 5 ayat 22-23. Nah, kita harus punya buah-buah roh. Galatia 5. Nah, bisa. Nah, saudara kita hari ini ada buah-buah roh, saudara. Coba bukan. Galatia 5. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kita punya. Dunia ini melihat kita loh, saudara. Kita tuh sebagai satu contoh gini, lampu ini kita matikan dan kita bawa sentolop atau lilin. Orang lihat lilin itu terang. Nah, kita terang di tengah kegelapan. Intinya kita harus beda dari yang lain.
Karena kita itu sudah dipilih Tuhan dan kita itu sudah dipisahkan. Kita menjadi orang-orang khusus, saudara. Dan memang di pemandangan dunia kita dianggap aneh. Ada firman ngomong gini ya, jika kamu dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Mungkin aneh. Itulah perwujudan dari kasih, saudara. Saudara, tidak segampang itu. Nah, sudahkah hidup kita hari ini berkenan kepada Tuhan? Kenapa Tuhan mau kita hari ini apa? Kita memiliki kelemah lembutan. Makanya kita diproses supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik, beda dari yang lain, saudara. Nah, terpenting apa? Kita harus memiliki integritas sebagai anak-anak warga kerajaan. Kita beda dari yang lain loh. Kita dipisahkan dari dunia. Mungkin dunia hari ini memikirkan hal-hal yang tabu, dan kita dikhususkan. Kita ini Tapi kita tuh orang-orang yang dipilih, saudara. Seperti juga kita lihat ajang Indonesia Idol ya. Dipisahkan, harus di-train ya, dimasuk dalam suatu suatu tempat. Kita di-train, dididik Tuhan supaya kita tuh supaya murni, dan kita sudah diterang di tengah-tengah kegelapan dunia. Dan sudahkah hidup kita hari ini jadi terang? Sering melalui ucapan kita, melalui kelakuan kita jadi batu sandungan. Nah, biarlah gimana kita mau mengikuti kehendak Tuhan, yaitu apa? Kita harus mematikan keinginan daging, saudara. Nah, apa yang kita dapatkan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9? Tetapi seperti apa ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, diberikan Tuhan pada kita yang mengasihi Tuhan. Dan ada ribet, saudara. Di saat kita mengalami proses demi proses, Tuhan berikan itu. Itu tidak segampang itu. Saya juga mengalami gimana saya dibentuk kan, bahkan saya harus mengalami difitnah, tapi saya nggak apa-apa. Itu yang mengikis saya supaya saya murni. Di saat itu kita akan lihat ya, antara perbedaan orang yang di luar Tuhan dan itu kelihatan. Gimana cara ngomong kita, gimana kita punya kasih karena orang kan tidak, saudara. Nah, bagaimana sikap kita ketika diproses? Nah, kebanyakan apa? Sakit, teriak, saudara. Itu umum. Dan Tuhan mau apa? Seperti juga bangsa Israel berputar-putar selama 40 tahun. Karena apa, saudara tahu? Karena ngomel, bersungguh-sungguh. Nah, lihat ini ya. Tolong pertama apa? Tidak bersungguh-sungguh. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Tolong Filipi 2 ayat 13 sampai 14 tolong. Bisa dibacakan? Bu, silakan. Filipi 2 ayat 13 14. dan 14. Oke. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, Amin. baik kemauan maupun pekerjaan menurut Yes. kehendaknya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, yang 14 ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Nah, dan tidak berbantah-bantah alias ngomel. Dan gimana bangsa Israel dihukum Tuhan 40 tahun keliling-keliling karena ngomel. Nah, kita hari ini nggak mau ya. Kita belajar di Alkitab gimana bangsa Israel selama 40 tahun mengalami proses. Nah, puji Tuhan, dia dalam pemeliharaan Tuhan.
Nah, seperti juga saat ini kita tidak mau, kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita benar-benar apa ya, Tuhan pimpin kami, jadikan kami lebih lagi untuk kami itu jadi berkat bagi orang lain. Nah, dan ajar kami untuk selalu apa, mengucap syukur. Yang kedua apa, tetap percaya. Di dalam Roma 8 ayat 28 demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi siapa? Yesus. Saudara, kita mengasihi Yesus. Sekarang gini aja, jauh-jauh. Dunia nawaran gini, ayo kamu ikut aku, nanti kamu dapat sesuatu. Mau saudara? Kalau saya nggak mau. Kenapa? Seperti Rasul Paulus apa? Hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Terus dipegang. Kenapa? Kita jangan sampai kehilangan kasih karunia, saudara. Keselamatan itu mahal, saudara. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita dengan yang mahal. Jangan sampai kita menyelipkan kedua kali, saudara. Kita belajar hari ini apa? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil rencana Allah. Berarti ada yang nggak terpanggil loh, saudara. Walaupun kita sama-sama anak Tuhan, saudara. Ibarat kita Tuhan itu kompetisi, bersaing. Gimana Tuhan lihat motivasi kita hari ini mengiring Tuhan. Puji Tuhan, di saat kita mungkin jadi WL, jadi pemusik atau apa, Tuhan lihat gimana hati kita tuh pure, totality. Adakah motivasi yang lain? Mungkin kita menginginkan sesuatu kedudukan. Tuhan tidak mau. Kenapa? Saya tahu promosi, pengangkatan itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara, pada waktunya Tuhan yang ngangkat. Kalau kita ngangkat sendiri, repot nanti. Nah, di dalam Yeremia 29:11 apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti ada jaminan. Kalau itu maunya Tuhan. Kalau mau kita kan kadang-kadang kalau kita tuh mau instan, jalan tol. Kita satu contoh, saya sekolah suatu Allah, terus saya kepingin tahu saya naik tingkat, nggak gampang. Saya harus dikikis. Sebelum Tuhan pakai seseorang, Tuhan dibentuk, diproses. Mungkin kita hari ini, waduh, kamu tuh siapa toh? Nah, di saat kita diproses, Tuhan lihat hatimu tulus enggak? Kadang-kadang kelemahan kita itu suka ngambul, mutung. Saudara, saya pernah ngalami, jujur aja. Di saat diproses saya nggak kuat, gak gereja-gerejaan pernah, saudara, dulu. Tapi saya sadar bahwa saya salah dan saya bertobat dan saya bilangin Tuhan, ampuni jika selama ini motivasi saya mencong, dan biarlah kehidupan saya itu biarlah berkenan kepadamu, ya Tuhan. Yang ketiga apa? Bagaimana sikap kita ketika kita diproses? Mengandalkan Tuhan, saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 apa, saudara? Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapan pada Tuhan, bukan kepada orang tua. Saya punya rekan-rekan hamba Tuhan juga, satu letting, papanya gembala. Aku besok kalau udah selesai teologi ya, aku jadi gembala. Loh, kok iso iya bapakku gembala, saudara? Atau mungkin anak pengusaha, enak bapakku pengusaha, enggak, saudara? Ikut Tuhan beda sampai ke dunia. Ikut Tuhan itu harus apa? Melalui proses. Di saat kita diproses, kita akan mengalami apa? Pertumbuhan rohani. Di saat kita diproses, kita lihat Tuhan, segala sesuatu itu Engkau yang punya. Seperti lagu apa tadi? Ku bersyukur sebab percayalah Tuhan itu setia. Di saat kita mengalami titik terendah, saya pernah mengalami terendah, saya terusir dari kehidupan saya sampai di titik terendah. Saya keluar dari zona nyaman saya. Tapi saya lihat tidak pernah dibiarkan saya minta tuh. Kenapa Tuhan janji memelihara saya? Begitu juga kita orang-orang percaya, percayalah. Jika kita berada di dalam jalur Tuhan, pasti aman. Seperti juga kereta api berada di dalam rel. Nah, di saat kita berjalan dalam rel, aman saudara, pasti aman. Nah, terkadang banyak godaan, mungkin daripada diproses, aku mending ke orang-orang pintar, cepat dapat duit, dapat kaya, dapat jodoh misalnya, saudara. Kadang-kadang kita lebih senang nggak lewat proses. Kenapa? Kalau lewat proses sakit. Orang mengalami direndahkan tidak enak, saudara. Saya sudah mengalami. Gimana saya di dalam keluarga, saya nggak dipandang, jujur aja. Tapi saya percaya, saya dipandang Yesus, saudara, bukan manusia. Ada firman ngomong gini ya, terkutuklah orang yang mengadakan manusia, saudara. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, diberkati orang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Terkutuk. Kenapa? Kalau ngomong manusia itu janji-janji kadang lupa. Misalnya gini ya, besok kamu gabung aku, kamu tak jadikan apa? Lali. Semua. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak lupa. Kalau Tuhan tidak lupakan janjinya, saudara. Biarlah hari-hari kita senantiasa terus melekat kepada Tuhan. Yang keempat apa? Bagaimana sikap kita ketika mengalami proses? Selalu bersyukur. Nah, di dalam Kolose 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kelemahan kita itu apa? Kadang-kadang di saat kita nggak ada tekanan, kita lupa mikir, aduh aku gak bisa tidur. Apalagi kalau kena pinjaman online, pusing itu. Teman saya pernah ngalami pinjol, bingung dia. Aduh, aku harus bayar. Temanku tak boleh wis. Ya kalau sudah segitu ya minta ampun, Tuhan pasti tolong lah. Asal jangan gitu lagi. Kenapa? Tuhan sendiri tidak merencanakan kita itu terikat sama pinjol. Tuhan ingin kita mengalami berkat dari Tuhan. Murni loh ya, bukan cara kita. Tuhan percaya di saat kita berserah totality. Ya, seperti juga kita di loyalty, obedience, virtue, equity. Ada kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan. Kita mengalami itu, percayalah Tuhan itu tidak lupa loh, saudara. Tuhan tolong. Satunya apa? Menjaga hati ketika diproses. Di dalam Amsal 4 ayat 3 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, saudara, tidak gampang, saudara, karena disitulah terpajang kehidupan. Nah, suka tidak suka melalui mulut kita hati keluar. Kita misalnya hati mangkal ya, ketemu Pak Wahyu, gak bisa ngopo aku,
gak sabun. Ketemu apalagi ketemu Giu. Waduh, aku ngamuk aku. Nah, saudara. Nah, gimana hati itu kita dibentuk Tuhan, coba kita tuh memiliki hati Kristus, hati yang mengasihi, hati yang lembut. Saya ngomong gini, saya udah ngalami, saudara. Benar-benar saya dibanting, saya benar-benar direndahkan. Saya sendiri kalau ngomong, saya belum ngalami, saya nggak berani, saya takut. Kenapa? Ngomong saya itu dibanting jawabkan, saudara. Itu tidak percaya, istri saya saksinya. Gimana saya diproses sama Tuhan? Gimana? Nah, sebelum kita mengalami pemulihan, restorasi, kita dibantu dulu. Seperti juga anak kecil, kalau jatuh bapaknya digendong, dilus-lus. Nah, seperti juga saat ini. Di saat saya mengalami keluar dari zona nyaman, zona enak, orang tua sudah meninggal, kepingin enak, ternyata tidak enak. Saya harus keluar dari zona nyaman. Tapi saya percaya ada Yesus. Hanya Dia Yesus yang tidak pernah mengecewakan saya. Mungkin orang tua saya yang sudah meninggal, loh kok orang tuaku nggak kei warisan. Aku punya koko, punya cici, loh Pak Mono. Nah, karena aku punya Tuhan yang benar-benar dahsyat. Nah, seperti firman Tuhan apa tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, diberikan kepada kita yang mengasihi Dia. Biarlah firman ini menguatkan kita. Kita tetap bersyukur terus di saat kita proses, saudara. Saya undang pemain musik. Pegangan tangan Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus, kan tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami Roh Kudus di saat kami mengalami proses. Ajar kami, mulut kami mengucap syukur. Kami sadar Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau mencoba tidak melampaui kami, Tuhan. Pegang Roh Kudus kami. Saudara-saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ya